Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Yeremias Gibo, NPM 2181000220049. Saya berasal dari Fakultas Pendidikan dan Keolahragaan, Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan, IKIP Budi Utomo Malang, Prodik Biologi angkatan 2018. Jadi di sini saya akan melaporkan proposal saya yang berjudul mengembangkan media pembelajaran berbasis Android dalam bentuk buku saku digital untuk materi sistem pencernaan. Yang pertama, latar belakang. Pendidikan merupakan bagian terpenting dalam kehidupan manusia dan merupakan aspek utama terciptanya sumber daya manusia yang berkualitas. Maka sesuai perubahan zaman di mana sekarang kita berada di era digital, maka peneliti melakukan perubahan pembelajaran dengan metode pengembangan sesuai judul yang akan diteliti. Nah, dari latar belakang di atas ada definisi masalah. Nah, berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat ditemukan berbagai macam masalah pembelajaran yang terjadi antara lain. Yang pertama, pendidikan masih menggunakan metode konvensional dalam pembelajaran IPA SMP Negeri 3 Inde. Yang kedua, kurangnya variasi belajar sehingga membuat peserta didik merasa bosan ketika mengikuti pelajaran IPA. Yang ketiga, kurangnya minat belajar siswa dalam belajar sehingga siswa memilih untuk melakukan hal-hal lain seperti bercengkraman dengan temannya dan sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Yang keempat, kurangnya kesadaran siswa akan kepentingannya bahwa buku pelajaran IPA karena terkesan kurang praktis. Pembatasan masalah. Nah, peneliti ini dibatasi pada pengembangan media pembelajaran berupa buku saku digital berbasis Android untuk mata pelajaran IPA, kompetensi dasar sistem pencernaan di kelas 8 SMP Negeri 3 Inde. Penelitian ini difokuskan untuk mengukur kelayakan media pembelajaran, tidak sampai membahas pengaruhnya terhadap prestasi belajar. Nah, rumusan masalah. Yang pertama, bagaimanakah pengembangan media pembelajaran berbasis Android dalam bentuk buku saku digital untuk mata pelajaran IPA, kompetensi dasar sistem pencernaan di kelas 8. Yang kedua, bagaimana pendapat siswa dengan adanya buku saku digital sebagai media pembelajaran IPA, kompetensi dasar sistem pencernaan. Yang ketiga, bagaimana kelayakan produk buku saku digital berbasis Android dalam mata pelajaran IPA, kompetensi dasar sistem pencernaan di kelas 8 berdasarkan penilaian para validator. Nah, tujuan peneliti yang pertama, mengembangkan media pembelajaran berbentuk aplikasi berupa buku saku digital berbasis Android yang layak untuk diterapkan sebagai media pembelajaran IPA, yang kompetensi dasar sistem pencernaan tadi. Yang kedua, mengetahui kelayakan produk berupa buku saku digital berbasis Android untuk diterapkan sebagai media pembelajaran IPA, kompetensi dasar sistem pencernaan di SMP Negeri 3 Inde. Yang ketiga, mengetahui pendapat siswa terhadap produk buku saku digital berbasis Android sebagai media pembelajaran untuk mata pembelajaran IPA, kompetensi dasar sistem pencernaan di SMP Negeri 3 Inde. Nah, secara teoritis, peneliti ini diharapkan dapat menambah wawasan dan referensi guna pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan media, khususnya media pembelajaran IPA berupa buku saku digital berbasis Android. Nah, secara praktis, bahwa siswa dapat memberikan alternatif pembelajaran IPA kepada siswa sehingga siswa dapat mengakses materi pembelajaran kapanpun dan dimanapun. Nah, bagi guru dapat memberikan pemahaman dan menambah wawasan terhadap alternatif media pembelajaran yang menarik dan bermanfaat bagi kegiatan pembelajaran IPA. Bagi peneliti mendapatkan pengalaman berharga
melakukan kegiatan belajar mengajar secara langsung dengan masuk ke dalam dunia pendidikan. Nah, untuk tahap selanjutnya yaitu bab 3. Selanjutnya bab 3 yaitu kajian pustaka. Yang pertama pembelajaran IPA. Hakikat belajar dan pembelajaran. Yang pertama, belajar menurut Dimyati dan Mujiono pada tahun 2009, halaman 9, merupakan proses internal yang kompleks di mana proses tersebut adalah seluruh mental, ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Dan menurut Zainal Arifin pada tahun 2009 halaman 10 mengatakan pelajaran adalah suatu perubahan tingkat laku karena interaksi individu dengan lingkungan dan pengalamannya. Maka dapat disimpulkan bahwa belajar yaitu proses perubahan tingkah laku di mana proses tersebut berlangsung secara internal dengan mencangkup ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Selanjutnya definisi IPA. Nah, pengertian IPA merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari mengenai alam semesta beserta isinya, serta peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalamnya yang dikembangkan oleh para ahli berdasarkan proses ilmiah. Nah, selanjutnya yaitu sudah masuk di sistem materi, yaitu materi sistem pencernaan. Masuk ke materi yaitu sistem pencernaan. Di dalam sistem pencernaan itu ada rongga mulut. Dalam rongga mulut dibagi menjadi beberapa bagian yaitu gigi, lidah, kelenjar ludah. Yang kedua kerongkongan, ketiga lambung, keempat usus halus, dan kelima kolon atau usus besar. Nah, di sini masuk dalam media pembelajaran. Pengertian media pembelajaran, kata media berasal dari bahasa Latin yaitu medius, yang secara harfiah berarti tengah, perantara atau pengantar. Menurut Fleming pada tahun 1987, halaman 234 dan Shahar Arisan pada tahun 2011 halaman 3 mengemukakan bahwa media sering juga disebut dengan mediator, yaitu penyebab atau alat yang ikut campur tangan dalam dua pihak dan mendamaikannya. Selanjutnya fungsi dan manfaat media pembelajaran. Terus klarifikasi dan macam-macam media pembelajaran. Selanjutnya, saya menjelaskan sedikit. Buku dapat memberikan informasi yang akurat. Namun, sering dengan berkembang zaman, sudah banyak buku yang bertransformasi menjadi buku elektronik yang lebih praktis. Pada Oxford Andevens Leardens, dalam Dimas Ardianes dan Lucian Rahmawati pada tahun 2013 menyebut bahwa buku elektronik atau disingkat dengan e-book atau buku digital adalah buku yang ditampilkan di layar komputer. Jika buku pada umumnya terdiri dari kumpulan kertas yang dapat berisikan teks atau gambar, maka buku elektronik bersifat informasi digital yang juga dapat berwujud teks atau gambar. Selanjutnya jenis penelitian. Pengembangan media pembelajaran berupa buku saku digital ini menggunakan metode penelitian dan pengembangan. Menurut Sugiono, yaitu penelitian dan pengembangan merupakan metode penelitian dengan mendapat tujuan untuk menghasilkan produk tertentu dan menguji keefektifan produk tersebut. Pendapat lain diungkap oleh Edan Mulyantini tahun 2011, yaitu peneliti dan pengembang bertujuan untuk menghasilkan produk baru melalui proses pengembangan secara umum. Peneliti dan pengembang merupakan penelitian yang bertujuan untuk menghasilkan produk baru dan menguji keefektifan.
Nah, tempat peneliti mengambil tempat peneliti di SMP Negeri 3 Ende yang beralamat di Jalan Jurusan Nangababoveo, Desa Jamokeasa, Kecamatan Inde, Kabupaten Inde. Penelitian ini dilaksanakan meliputi tahap persiapan pada bulan November sampai Desember 2019, tahapan pelaksanaan dan tahapan pelaporan pada Juni April 2020. Nah, yang pertama ada tahap-tahap, yaitu tahap analisis atau analisis. Yang kedua tahap desain. Yang ketiga tahap pengembangan. Yang keempat tahap implementasi. Yang kelima subjek dan objek penelitian. Yang keenam teknik pengumpulan data. Yang ketujuh teknik analisis data. Dan yang terakhir data pendapatan siswa. Nah, dari data pendapatan siswa, jadi untuk penjelasan tahap analisis, ada beberapa. Yang paling pertama, analisis kebutuhan siswa, yang meliputi kebutuhan dan karakteristik siswa yang akan menjadi secara pengguna buku saku digital, serta perangkat keras, hardware, dan perangkat lunak, software. Yang kedua, analisis kompetensi dari instruksional yang meliputi analisis terhadap standar kompetensi dan standar kompetensi dasar. Terus yang kedua tahap desain. Ada beberapa tahap. Yang pertama pembuatan desain. Yang kedua menetapkan materi. Yang ketiga penyusunan soal dan jawaban. Yang ketiga mengkaji mata pelajaran sesuai dengan kurikulum. Yang kelima pengumpulan gambar dan tombol. Terus selanjutnya tahap ketiga yaitu tahap pengembangan. Di dalam tahap pengembangan ada yang pertama, membuat produk media pembelajaran berupa buku saku digital. Yang kedua, validasi ahli materi dan ahli media. Yang ketiga, validasi praktisi pembelajaran IPA. Terus tahap keempat yaitu implementasi. Tahap implementasi ini, produk akan diuji coba kepada 30 peserta didik dari SMP Negeri 3 Ende. Pada tahap ini juga dibagikan angket untuk mengukur dan mengetahui pendapat atau respon peserta didik mengenai media pembelajaran berupa buku saku digital untuk pembelajaran IPA tentang sistem pencernaan. Bila diperlukan, maka akan dilakukan revisi berdasarkan masukan dan saran dari peserta didik. Namun, dalam revisi ini akan dipertimbangkan masuk dan saran dari validator sebelum agar tidak bertentangan dengan revisikan perbaikan sebelumnya. Tahap kelima, subjek dan objek penelitian. Subjek ini sebelum uji coba yang terlibat adalah satu orang ahli media pembelajaran, satu orang ahli materi praktis pembelajaran IPA atau guru IPA SMP Negeri 3 Ende dan 30 siswa kelas 8. Uji coba yang diteliti adalah kualitas dan kelayakan media pembelajaran berupa buku saku digital yang merupakan aspek relevasi materi, aspek pengorganisasian materi, aspek evaluasi atau latihan soal, aspek bahasa, aspek tampilan visual, aspek rekayasa perangkat lunak, dan aspek efek bagi strategi pembelajaran. Yang keenam, teknik pengumpulan data. Dari teknik pengumpulan data ada beberapa jenis. Yang pertama jenis data, yaitu data kualitatif dan data kualitatif. Yang kedua, instrumen pengumpulan data. Instrumen pengumpulan data yang digunakan adalah angket atau kuesioner. Terus teknik analisis data. Data yang telah dikumpul akan dianalisis untuk mengetahui penilaian dan dapat di produk yang dihasilkan. Yang satu, data proses pengembangan produk. Yang kedua, data penilaian kelayakan produk oleh ahli. Terus, lanjutannya,
Terus yang terakhir, data pendapatan siswa. Data berupa pendapatan siswa yang diperoleh dari angket kombinasi tertutup dan terbuka. Alternatif jawaban yang diberikan pada angket tertutup untuk pertanyaan tersebut adalah ya dan tidak. Persentase tiap nomor dihitung dengan menggunakan rumus seperti persentase tiap nomor per persen sama dengan jumlah siswa banyaknya ya bagi jumlah seluruh siswa kali 100%. Jadi sekian laporan proposal saya. Mungkin ada kata-kata yang kurang jelas, mohon maaf. Sekian dan terima kasih.